Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Matan Safinatun Najah, dan insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Nah, terakhir kita masih bicara tentang ini ya, tentang niat dan tartib ya. Maka sekarang kita akan bahas tentang faslun fi ahkamil ma. Pembahasan tentang hukum-hukum air ya. Nah, kita minta peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Ini mana bapak-bapaknya, ibu-ibu semuanya ini. Baik, yang pertama kita minta Ibu Munawarah ya. Silakan Bu Munawarah. Mana Bu Munawarah? Sepertinya nggak bisa ya. Atau Bu Aisyah ya. Nah, silakan Bu Aisyah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ustaz, baru nyala laptopnya. Ana akro Ustaz. Nah. Kita kaya. Akro suma tarjim. Bismillah. Faslun fi ahkamil ma'i. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Fal qalilu ma dunal qullataini. Wal katsiru qullatani fa aktsaru. Al-qalilu. Kenapa Ustaz? Ya, lanjut. Oh iya. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Wal ma'ul kasiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Sudah? Baik. Terjemahin dulu. Nah, bismillah. Faslun. Satu fasal. Fi ahkamil ma, dalam hukum air. Air itu ada yang sedikit dan ada yang banyak. Maka air yang sedikit itu adalah apa yang selain 2 kullah. Dan yang banyak itu adalah yang 2 kullah atau lebih. Lebih banyak. Nah, yang sedikit dia akan najis dengan adanya najis di dalam ditimpa. Dengan kejatuhan. Ya, dengan kejatuhan. Nah, yang sedikit itu akan menjadi najis dengan kejatuhan najis di dalam air itu, walaupun tidak berubah. Dan adapun air yang banyak, dia tidak akan menjadi najis kecuali jika mengalami perubahan rasanya atau warnanya atau aroma atau baunya. Khalas Ustaz? Baik ya. Nah, sekarang di era Bu. Oke. Faslun. Nah ini apakah dia khobar yang dibuang mubtadanya atau bagaimana? Saya baru join. Betul. Iya. Ya, okay. khobar. Faslun, khobar, marfu'un. Fi harfu jarin majrurun wa alamatu jari. Fi harfu jarin
mabniun ala sukun. Ahkami ismun majrurun bifi wa alamatu jarhi al-kasratu wa huwa mudhaf. Al-ma'i mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu. Al-ma'u mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu qalilun khabar. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wa harfu atfin kasirun ma'tufun ala qalilin. Fal qalilu harfu ibtida, al qalilu mubtada, ma dunal kullatain huwa khobar. Ma isim nafi atau apa ya Ustaz? Emang tadi artinya tidak apa atau apa tadi artinya? Selain dua kulah. Enggak, maknya itu artinya tidak atau? Oh bukan, air. Hah? Yaitu Kok air sih? iya, selain Maka tidak. mak Maaf. tadi itu artinya apa, Bu? Apa? Ya, tadi saya menerjemahkannya yang sedikit itu adalah yang tidak, yang Iya, selain, yang. Jadi sima itu isi mausul ya apa? isim mausul sebagai khobar. Isim Karena kan artinya apa? mausul. Artinya kan tadi Iya maka kan? yang sedikit adalah apa yang kurang dari 20 gitu. Betul, Ustaz. Maaf, saya lupa, Ustaz. Ma, isim mausul, mabniun ala sukun, fi mahali raf'in, mubtada. Duna, duna ini kan mansub ini, Ustaz. Nah, dia sebagai apa? Duna ini bisa dikatakan sebagai huruf jar juga dia. Oh iya. Ma, harfu jarin. Bukan ma-nya yang huruf jar. Dunanya. Tadi saya bilang apa? Duna, maaf Ustaz. Duna harfu jarin. Al-kullataini majrurun biduna wa alamatu jarhi al-ya'u li'annahu isim musanna. Wa jumlatu maduna kullatain fi mahali Mau jadi apa, raf'in. Bu? Tadi mau jadi apa itu? Apakah Kan dia kalau mah hobarnya tadi maknya aja. oh maknya aja. Jadi tidak satu rangkai madunal kullatain. Enggak, maknya aja. Naam Ustaz. Wa harful atfi al-kasiru mubtada marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Kullatani khobaru mubtada marfu'un wa alamatu rafihi al-alif li'annahu ismul musanna. Fa aksar fa harful atof aksaru ma'tufun. Ma'tuf. Kemana maksudnya? Ya ma'tufnya ropa ke kulah. Atau dua, atau lebih kan? Makanya dia ropa tandanya, kenapa Ustaz? Iya, kemana jadinya ma'tufnya? Iya, ma'tufnya ke kulatani. Ke kulatani ya, betul. Iya, betul. Nah, al-qalilu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Yatanajjasu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Bi harfu jarrin wuku'i ismun majrurun bibi wa alamatu jarri al-kasra wa huwa mudhaf. An-najasati mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarri al-kasra. Fihi setelah necar lagi duna itu dia zorof ya, bukan huruf jar ya. Dia dorob makan ya. Nah. Jadi madunal kulatain itu dorob ya, dunanya kok dorob makan. Nah, kembali ke biwuku'in ya Ustaz. Nah. Al-qalilu yatanajjasu biwuku'in najasati fihi jar wa majrur wa harful atfi in harfus syarat bukan Ustaz? Ini lagi yang masih in ya, in harfus syartin benar. Iya, harfus syaritin kan? In harfus syartin wa jazmin. Sebentar. In harfus syartin aja, lamnya ya. Naam. In harfus syartin, lam jazimun. Apa ya disebutnya? Lam huruf yang harfun nakin wa menjazmkan. jazmin.
Harfu Harfun jazmin. nafyin wa jazmin. Nah, harfu jazmin. Yataghayyar fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatul jari as-sukun. Itu tuh kan mubtada. Jadi si khobarnya itu jenisnya jumlah fi'liyah ya. Al-qalilu kan mubtada, Ustaz. Ya, khobarnya yatanajasu. Oke. Kesininya cuman Nah, keterangan. tambahan ya. Iya, tambahan. Wa harful atfi al-ma'u mubtada. Harful atfi berarti maktub dong. Al-ma'u maktub Berarti ila. pokoknya istinaf aja. Karena ini ada kalimat Oh sendiri iya. dia. Iya, kalimat baru ya. Wa harful istinaf al-ma'u mubtada. Al-kasiru na'at li al-ma' marfu'un. La itu bukan la, yaitu la nafiyah tapi tidak ya. La hala nafiyah yatanajjasu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Lupa menyebut fa'ilnya, Ustaz. Al-fa'ilnya kembali domir, Alma ya. ya, domir huwa kembali ke ma. Hmm. Illa harful istisna. Iza itu apa ya? Iza itu apa Ustaz disebutnya? Dzarfiyah syartiyah. Oh iya, astagfirullah. Dzarfiyah syartiyah taghayyara fi'lun madin mabniun ala ماذا هو فتحة. Al-fathi. Nah, ala fathi. Al-fathi. Iya. Ta'muhu fa'ilun marfu'un. Walamat raf'i ad-dhammah wa huwa mudhaf. Hu al-ha'u mudhafun dhamirun mutasilun apa namanya? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Naam, au harful atfi launuhu ma'tuf ila ta'mihi. Kalau matufun ala, Bu. Oh iya. Launuhu ma'tufun ala ta'muhu lah. Au rihuhu sama au harful atfi rihuhu ma'tufun ala ta'muhu atau ta'mihi. Khalas, Ustaz. Rihuda ya, taib. Ya, barakallahu fika, jazakillah khair. Barakallahu jazakallahu khairan, Ustaz. Taib. Faslun fi ahkamil ma'i. Pembahasan tentang hukum-hukum air. Al-ma'u qalilun wa kasirun. Jadi dalam mazhab Syafi'i, air itu ada dua macam. Ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Apa itu air yang sedikit? Fal qalilu madunal qullatayn. Maka air yang sedikit itu adalah apa yang kurang dari 2 kullah. Jadi air yang kurang dari 2 kullah itu namanya air yang sedikit. Kemudian apa itu air yang banyak? Wal kasiru kullatani fa aksaru. Ya. Adapun air yang banyak adalah air yang 2 kullah atau lebih. Ya, air yang 2 kullah atau lebih. Pertanyaannya, ya, apa yang dimaksud dengan 2 kullah? Nah, ini dibahas oleh banyak para ulama kontemporer ya tentang satuan yang pas ukurannya. Maka banyak ulama kontemporer yang menjelaskan ukuran 2 kullah di masa sekarang. Ukuran 2 kullah di masa sekarang ini salah satunya yang dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adilatuh, ini setara dengan 270 liter air. Ya. Setara dengan 270 liter air. Atau kalau mau mudahnya itu ya kisaran panjang semeter,
lebar semeter, tinggi semeter. Itu kan biasanya kita biar gampang melihat ukuran kolam ya. Jadi panjangnya semeter, lebarnya semeter, tingginya semeter. Meskipun memang rumah-rumah zaman sekarang itu kan rata-rata hampir nggak ada kolam yang besar ya, karena memang rata-rata ditampung di toren, kemudian dari toren ke shower, sehingga memang tidak ada lagi air yang tergenang dalam kolam. Sudah sedikit ya, kecuali di kampung-kampung itu masih banyak. Tapi intinya kalau air itu dalam mazhab Syafi'i dibagi menjadi dua. Ada air yang sedikit sama ada air yang banyak. Air yang sedikit itu yang kurang dari 2 kullah. Adapun air yang banyak yang lebih dari 2 kullah. Kenapa perlu dibedakan antara yang sedikit dan yang banyak? Karena akan ada perbedaan hukum ketika kejatuhan najis. Ya, kita baca. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air yang sedikit itu bisa menjadi najis dengan kejatuhan najis ke dalamnya, sekalipun tidak berubah. Jadi kalau misalnya kita punya air seember, ya, seember kecil, ini kan jelas kurang dari 2 kullah. Ember yang biasa ada di kamar mandi itu kan rata-rata ukurannya kecil ya. Itu jelas kurang dari 2 kullah. Lalu kemudian tiba-tiba kejatuhan bangkai cicak, ya. Bangkai cicak ini kan najis, ya. Maka dengan jatuhnya bangkai cicak ini ke ember tersebut, maka air yang ada dalam ember tersebut dihukumi najis. Sekalipun misalnya kita cium baunya tidak berbau, kemudian warnanya tidak berubah, masih bening gitu kan. Kemudian rasanya pun tidak ada perubahan, ya tentu bukan untuk dirasakan ya. Intinya kalau sekalipun tidak ada perubahan, kalau airnya sedikit maka dia najis hukumnya ya. Kalau tidak ada ya 2 kullah, kejatuhan najis, sekalipun tidak berubah rasanya, warnanya, baunya, maka dia tetap hukumi najis. Bagaimana dengan air yang banyak? Wal ma'ul kasiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Adapun air yang banyak tidak najis. Ya, jadi misalnya kita punya air yang ukurannya kira-kira 270 liter, atau kalau kita pakai meter itu, ya sekitar 1 meteran lah, 1 meter panjang lebar tingginya. Kemudian kejatuhan, ya misalnya bangkai cicak ya yang paling mungkin untuk jatuh ke dalam kolam kan itu. Misalnya bangkai cicak jatuh, maka ini tidak najis, ya tidak najis. Hukum asalnya najis, kecuali kalau berubah baunya. Misalnya ada bau bangkainya, sekalipun airnya banyak, kalau berubah baunya atau berubah warnanya menjadi pucat misalnya, maka ini tetap najis. Jadi perbedaan antara air yang sedikit dengan air yang banyak adalah kalau air yang sedikit, kejatuhan najis, itu langsung dihukumi najis. Baik ada perubahan ataupun tidak ada perubahan. Tapi kalau air di atas 2 kullah, air yang banyak, di atas 2 kullah, kalau kejatuhan najis ya ke dalamnya, maka hukum asalnya dia tidak najis. Kecuali apabila berubah warnanya, rasanya, baunya. Itu pun di dalam mazhab Syafi'i, misalnya ya kolam kita kebetulan lagi kering ya, sehingga ukurannya kurang dari 2 kullah. Kemudian kejatuhan najis. Maka jelas airnya jadi najis. Misalnya lagi musim kemarau yang kalau dibuang sayang, maka ada solusinya. Solusinya adalah dengan cara ditambahkan airnya. Jadi air yang awalnya sedikit, kejatuhan najis, hukumnya najis, kalau kita tambah airnya sampai lebih dari 2 kullah, kemudian setelah lebih dari 2 kullah, kemudian tidak ada baunya, tidak berubah warnanya, ya tidak ada rasanya, maka dia berubah menjadi air yang suci. Nah ini solusinya. Kalau misalnya kolam kita kebetulan lagi kering, kemudian kejatuhan najis, maka supaya nggak sayang dibuang, tambahin aja airnya. Ya ini kalau memungkinkan setelah ditambah airnya, baunya hilang, ya warnanya hilang, ya rasanya juga hilang. Nah ini pembahasan air di dalam mazhab Syafi'i. Ya, baik. Kita lanjutkan. Kita minta Pak Muhammad Farok ya.
Silakan Pak Muhammad Farok. Sepertinya nggak bisa dinyalain ya. Pak Ale Muhti ya. Ale Muhti. Pak Ale Muhti. Oh, ini nggak bisa juga nih. Oh, bisa. Silakan Pak Ale. Ini aneh manggil apa nih? Pak Muhti atau gimana? Ale Muhti. Ya, halo. Ya, Panggilannya apa? Ali. Panggilan. Oh, ini Ali ya? Iya. Pak Ali ya? Taib. Ya, tafadhal Pak Ali dibaca. Faslun. Faslun fi mujibatil ghusli. Mujibatul ghusli sittatun. Ilajul hasyafati fil farji wa khurujul mani wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Pembahasan tentang Yang mewajibkan mandi. mewajibkan mandi. Yang wajib mandi, yang mewajibkan mandi ada 3. Ada 6. Oh, 6 ya. Terus? Ilajnya Kali. Ilaj ini itu masuknya. Masuk. Ilaj itu artinya masuk, Pak. Masuknya hasyafa nih, afwan, ini bahasa fikih ya. Hasyafa itu kepala kemaluan. Berarti bertemunya Masuknya kepala kemaluan di dalam farj. Farj insya Allah jelas ya. Dalam farji wanita ya. Taib. Terus yang kedua. Keluarnya mani, Nah. haid, dan nifas, dan wiladah itu melahirkan. Melahirkan dan melahirkan. Taib ya. Ayo di i'rab. Faslun mubtada khobar min mubtada'il mahdzub fi mujibat jar wa majrur al-ghusli mudhafun ilaih. Mujibat terus mujibat mubtada al-ghusli mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Nah. Sittatun. Terus? Sittatun. Khobarnya. Khobar, oh ya. Nah. Ilaj badal sudah. Ilaj ya betul, badal dari sittatun ya. Terus? Ilajul hasyafati mudhafun ilaih. Nah. Fil farji jar wal majrur. Al waw harfu atfin. Khuruju ma'tuf ila ma'tufun ala ilaju ya. Ala ilaj. Al-mani mudhafun ilaih. Al-waw harfu atfin. Al-haidu ma'tuf ala ilaj. Ya, al-haidu an-nifasu ini sama semua ya, nggak usah diulang ya. Al-haidu an-nifasu al-wiladatu sama al-mautu semuanya ma'tuf ke ilaju ya. Nah. Taib ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Taib, faslun fi mujibatil ghusli. Pembahasan tentang yang mewajibkan mandi. Maksudnya mandinya adalah mandi wajib ya, bukan mandi biasa. Tapi hal-hal yang mewajibkan mandi wajib. Mujibatul ghusli sittatun.
Yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Masuknya ujung kemaluan laki-laki fil farj, ke dalam farjnya wanita. Ini afwan, ini bahasa fikih seperti ini ya. Dan harus dipahami bahwasannya ya yang mewajibkan mandi itu ketika kepala kemaluan laki-laki ya, afwan. Kemaluan laki-laki itu kan ada kepalanya. Apabila kepalanya telah tenggelam di dalam farj, maka sudah wajib mandi sekalipun belum sepenuhnya masuk ya. Jadi batasan wajib mandi itu kalau kepalanya. Karena kan ya, di bagian laki-laki itu ada kepalanya. Kalau kepalanya sudah tenggelam sepenuhnya, maka wajib mandi. Tapi kalau baru bertemu, afwan, ini bahasa fikih ya. Kalau baru bertemu saja, belum masuk, ini belum wajib mandi. Tapi kalau sudah masuk ya sepenuh kepalanya, kan kepala itu ada garisnya ya. Kalau sampai garisnya sudah masuk, maka sudah wajib mandi sekalipun tidak keluar mani. Jadi batasan wajib mandi itu adalah ketika kepalanya masuk ya. Sekalipun nggak keluar mani. Tapi kalau baru bertemu saja atau baru masuk setengahnya, misalnya belum sampai kepalanya tenggelam, maka belum wajib mandi. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i, batasan wajib mandi itu adalah kalau seluruh kepalanya telah masuk. Meskipun batangnya belum, itu nggak masalah, tetap wajib mandi. Ya, apalagi kalau sampai batangnya itu jelas wajib mandi. Jadi ini yang pertama yang mewajibkan mandi wajib. Kemudian yang kedua, keluarnya mani. Ya, kalau mani keluar, sekalipun masuk ataupun tidak masuk, ya misalnya ada orang yang misalnya qadarullah lemah syahwat sehingga dia baru bertemu saja sudah keluar maninya sekalipun belum masuk, maka yang semacam ini adalah wajib mandi ya. Nah, keluar mani ini banyak caranya, entah dengan dia mimpi basah ataupun dengan jima dengan istrinya. Maka ya kalau keluar mani mau masuk nggak masuk ya maka dia wajib mandi. Ini jelas ya. Kalau keluar mani mau masuk nggak masuk, mau karena jim ataupun karena mimpi ya atau karena timbulnya hasrat sampai keluar maninya, maka ini ya wajib mandi. Nah, jadi yang pertama yang kedua itu sebetulnya ada kaitannya tapi tidak selalu berhubungan. Karena ada orang-orang yang misalnya jima dengan istrinya sudah masuk tapi nggak keluar mani, ya tetap wajib mandi. Atau sebaliknya ada orang yang jima dengan istrinya belum masuk tapi sudah keluar mani, ini juga tetap wajib mandi ya. Baik. Kemudian yang ketiga yang juga wajib mandi itu adalah wanita yang haid. Ketika telah bersih ya dari haidnya, maka jelas dia wajib mandi. Dan ini perlu dicatat ya bahwa ya, terutama ibu-ibu atau bapak-bapak juga harus mencatat nih bahwa seorang suami boleh mendekati istrinya itu setelah ia mandi. Kalau belum mandi maka belum boleh mendekati istrinya. Ya, jadi mandi dulu baru boleh berhubungan dengan suaminya. Kemudian nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar karena melahirkan. Biasanya normalnya wanita itu ya rata-rata ya 40 hari biasanya. Paling lamanya 60 hari. Paling lamanya 60 hari. Tapi ada juga wanita yang tidak keluar darah nifasnya. Makanya di poin yang kelima ada yang namanya al-wiladah, melahirkan. Jadi ada wanita yang ketika dia melahirkan, darahnya itu hanya keluar ketika dia melahirkan saja. Setelah melahirkan, tidak ada nifasnya. Maka dia tetap wajib mandi karena melahirkannya itu. Tentunya kalau wanita setelah melahirkan nifas, maka mandinya nanti setelah selesai nifasnya, setelah selesai dari nifasnya. Nah, kemudian yang keenam yang wajib mandi, itu kalau yang keenam ini nggak wajib mandi sendiri ya, maksudnya dimandikan ya, yaitu adalah orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia, ya maka dia wajib dimandikan oleh orang-orang yang hidup. Ya. Demikian 6 hal yang mewajibkan mandi. Nah, kita lanjutkan. Faslun fi furudil ghusli. Kita minta Ibu Azizah ya. Ya. Silakan, Bismillah. Faslun. Ya, faslun fi furudil ghusli.
Furudul ghusli ithnani. An-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Pembahasan tentang fardunya mandi. Rukun mandi. Ya, rukun mandi, fardu mandi ada mandi besar ada 2, yaitu niat dan mengguyur rata badan dengan air. Terus? Faslun, khobar dari mubtada yang dibuang. Fi furudil ghusli jar majrur, al ghusli mudhof ilaih. Furudu mubtada, al ghusli mudhof ilaih, itnani khobar. An-niyatu mubtada. Kalau Ibu bilang an-niyatu mubtada, obatnya mana, Bu? Nggak ada obatnya. Ini an-niyatu badal ya? Oh iya, badal. An-niyatu badal dari ifnan. Nah. Oh iya. Wa ta'mimu wawu al-wawu harfu atfin, ta'mimu Matuf. Matuf kemana? Ke niat. Ke niat juga. Ya. Al-badani mudhof ilaih bil ma'i jar majrur. Terus, baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Faslun fi furudil ghusli, pembahasan tentang kewajiban-kewajiban dalam mandi. Furudul ghusli isnani. Ya, kewajiban dalam mandi itu ada 2. Yang pertama an-niyatu. Yang pertama niat. Yang kedua ta'mimul badani bil ma'i. Meratakan ya, ta'mim itu artinya meratakan. Meratakan badan dengan air. Jadi kalau kita mandi wajib, sekurang-kurangnya yang dilakukan tuh ini. Kalau kita bahas sumpiki kan berarti maksudnya yang wajibnya ya. Adapun yang sunnahnya tentu sesuai dengan apa yang dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya urutannya. Adapun minimalnya ya, minimal dikatakan sah dalam mandi wajib itu ada 2. Yang pertama niat, yang kedua meratakan badan dengan air. Syarat yang pertama ini sangat penting ya, karena bisa jadi seorang suami setelah jima misalnya, kemudian ada jeda waktu antara jima dengan mandinya, sehingga mungkin dia lupa bahwa dia sudah jima. Kemudian dia mandi tanpa niat, maka dia pun mandi biasa. Maka yang semacam ini tidak sah. Ya, makanya ya saling mengingatkan antara suami dan istri, jangan lupa niat. Ya, karena bisa jadi suaminya atau istrinya ketika mandi nggak pakai niat. Kalau nggak niat, tidak diniatkan bersuci dari hadas besar, maka tidak dihukumi sebagai mandi, tidak sah mandinya. Sehingga harus diniatkan. Karena bisa jadi lupa, misalnya qadarullah dari malam ya, kemudian misalnya karena kelelahan ditunda mandinya subuhnya misalnya, maka ya ini diingatkan suami atau istrinya, saling mengingatkan supaya jangan lupa niat. Karena bisa jadi misalnya sudah mandi capek-capek, begitu keluar kamar mandi, ya ditanya sama suami atau istrinya sudah niat. Oh iya belum, akhirnya harus mandi lagi, ya karena belum niat. Ini perkara yang nampak sepele tapi penting. Karena memang karena kita biasa mandi, bisa jadi kita lupa. Kalau wudu kan beda. Kalau wudu jelas kita ketika wudu udah pasti meniatkan diri kita untuk wudu. Tapi kalau mandi ini kan karena bercampur dengan mandi biasa, mungkin terkadang ya kita mandi main mandi-mandi aja, tidak diniatkan mandi wajib, maka yang semacam ini nanti tidak sah, mandinya harus diulang. Kemudian yang kedua, yang wajib, meratakan badan dengan air. Artinya, kalaupun kita tidak mengikuti urutan yang diajarkan oleh Rasulullah, ya seperti misalnya mengawali dengan berwudu, ya mengawali dengan membersihkan kemaluan depan, kemudian kemaluan belakang, kemudian dengan berwudu, kemudian menggosok badan yang sebelah kanan 3 kali, yang kiri 3 kali, baru diakhiri dengan mencuci kaki, maka itu yang dilengkapi dengan yang sunnah. Kalau yang wajib,
Misalnya setelah kita niat, kita langsung jebur, langsung meratakan air ke seluruh tubuh, maka hukumnya sah. Atau misalnya seseorang ya punya kolam renang. Jadi dia niat sebelum loncat, kemudian setelah dia niat, dia langsung loncat ke kolam renang, maka sah, ya. Yang semacam itu sah dia mandinya, meskipun kurang afdol. Ya. Karena tentu kalau kita mencari yang amalan yang afdol, amalan yang utama, tentu kita ikuti cara Nabi, ya. Kita ikuti cara Nabi, di mana kita pertama cuci tangan dulu, kemudian membersihkan kemaluan yang depan yang belakang, kemudian membersihkan lipatan-lipatan, ya bagi orang yang misalnya gemuk, ya itu bersihkan dulu, baru setelah itu seperti berwudu, kemudian setelah itu mengguyur kepalanya 3 kali, kemudian bagian tubuh yang kanan yang 3 kali, bagian tubuh yang kirinya 3 kali, kemudian diakhiri dengan mencuci kaki, maka ini yang jelas lebih afdol untuk dilakukan, ya, karena lebih mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang namanya masalah fikih itu dijelaskan batasan minimal supaya mandinya dianggap sah seperti ini. Yang pertama niat, yang kedua meratakan badan dengan air, ya. Baik. Lanjutkan ya, faslun fi syara'itil wudu'i. Pembahasan tentang syarat-syarat wudu. Baik. Kita minta Pak Danindra ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Danindra. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syara'itil wudu ya Ustaz ya. Fi syara'itil wudu. Syurutul wudu asyaratun. Al-islamu wa tamyizu wan naqa'u 'anil haidhi wan nifas wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basharati wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'a wal 'ilmu bi fardiyatihi wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan wal ma'ut tahuru wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadath. Nah, Fasal tentang syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu ada 10. Yang pertama adalah Islam dan tamyiz yang dapat membedakan yang benar dan yang salah, dan bersih ya Ustaz ya, bersih dari haid dan nifas, dan dari apa-apa yang benar Ustaz ya? Ya, apa-apa yang mencegah. Ya, apa-apa yang mencegah sampainya air ke kulit. Kemudian wa'ala ya, dan tidak, ini apa Ustaz ya? Afwan Ustaz, suaranya putus. Wa'ala yakun alal udwi. Dan di atas anggota wudunya tidak terdapat apa yang bisa merubah air. Oh, nah. Dan di atas anggota tubuhnya tidak ada yang bisa merubah air. Wal ilmu bi fardiyatihi, dan istilahnya mengetahui kefarduannya gitu saja. Ya, mengetahui kewajiban wudu. Kewajibannya, ya. Kemudian wala ya'taqid fardun min fardhihi sunnah, dan tidak berkeyakinan fardunya dari fardu-fardunya sebagai sunnah. Maksudnya gimana Ustaz? Jadi dia tidak boleh meyakini bahwasanya anggota yang wajib itu dianggap sebagai sunnah gitu. Oh, nah. Misalnya dia menganggap ini muka sunnah ini, tapi nggak apa-apa lah. Nah, itu nggak boleh. Jadi apa yang harus diyakini sebagai yang wajib, yang sunnah. Nah. Kemudian yang selanjutnya air yang bersih. Kemudian bukan bersih ya? Bersih belum tentu suci. Air yang suci. Air yang suci.
kemudian masuknya waktu, dan berurutan saja. Mualah itu berurutan. Mualah itu bukan berurutan, tapi berturut-turut. Nanti Berturut-turut. karena bedain, apa bedanya berurutan dengan berturut-turut? Jadi mualat Yes, itu yes, yes. berturut-turut, lidah imil hadasi, bagi orang yang selalu berhadas. Oh, nam. Iya, iya, iya. Hmm. Lidah imil hadas. Lagi I'rab Rabi. saja. Faslun khobar, mubtadanya yang dibuang mahzuf, kemudian fi syara'iti apa namanya, jar majrur, al wudu'i mudhafun ilaih, syurutu mubtada, al wudu'i mudhafun ilaih, asyaratun khobar, al islamu badalun min asyaratun, kemudian wa harful atfi, at-tamyizu ma'tufun ala al-islam, kemudian wa harfu atfin, an-naqa'u ma'tufun ala al-islam, anil haidi jar majrur, wa harfu atfin, an-nifasi ma'tufun ala al-haid, wa harfu atfin, amma jar majrur, yamna'u fi'lun mudhari'un marfu'un, wa fa'iluhu ma Ustaz ya. Fa'ilnya ma ya. Yang ya kema ya. Dan dari apa yang lainnya mencegah, betul. Ya. Usula berarti maf'ulun bih. Maf'ulun bih Ustaz ya. Iya, maf'ul bih. Maf'ulun bih, al-ma'i mudhafun ilaih, ilal basyarati jar majrur. Wa harful atfi, ala annya harfu nasbin harfu nasbin wa Kalau itu kan masdariyin. asal an sama la ya. Iya. La harfu nafyin, yakuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an, kemudian alal udwi jar majrur. Ini jar majrur sebagai khobarnya yakun ya. Iya, khobarnya yakuna. Ma ini apa sedih? Isimnya kan iya. Tidak ada apa yang merubah airnya di atas anggota wudu. Oh kan iya. Dari belakang kayak diduluin. Gitu. Nah. Ma isim yakuna, isim mausul sebagai yughayyiru fi'lun. Iya. Isim mausul sebagai isimnya yakuna. Kemudian yughayyiru fi'lun mudhari'un. Fa'ilnya adalah ma yang sebelumnya tadi. Ma. Kemudian al-ma'a itu sebagai maf'ulun bih. Kemudian wa harful atfi, al-ilmu ma'tufun alal islam, bi fardiyati jar majrur, al-ha'u mudhafun ilaih. Wa harful atfi, alla sampai al-annya harfu nasbin wa masdariyin, la harfu nafyin, ya'taqida fi'lun mudhari'un mansubun bi an, fardon berarti maf'ulun bih. Maf'ulun bih min furudi jar majrur, furudinya mudhaf, al-ha'u mudhafun ilaih, sunnatan maf'ulun bih kedua. Maf'ul bih yang kedua. Maf'ul bih kedua ya. Ya. Wa harful atfi, al-ma'u ma'tufun alal islam, at-tahuru na'tun lil ma'u, wa harful atfi dukhulu ma'tufun alal islam, al-waqti mudhafun ilaih, wa harful atfi al-muwalatu ma'tufun alal islam, lidaimi jar majrur, al-hadathi mudhafun ilaih.
Ustaz. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafik barakallah. Jazakallah Ustaz. Baik. Baik, faslun fi syara'itil wudu'i. Pembahasan tentang syarat-syarat wudu. Syurutul wudu'i asyaratun. Syarat wudu itu ada 10. Namanya syarat berarti sebelum dilakukannya suatu kegiatan ya. Jadi sebelum berwudu syaratnya ada 10. Yang pertama al-islamu. Yang pertama Islam. Ya. Kemudian yang kedua wat-tamyizu. Yang kedua tamyiz. Tamyiz itu anak kecil yang sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang membatalkan wudu, mana yang tidak, sekalipun belum balik. Ya, karena anak-anak usia mulai dari 6 tahun, 7 tahun, sekalipun belum balik, tapi sudah bisa dijelaskan, nah ini membatalkan wudu, ini tidak membatalkan wudu, ini benar, ini salah, ini halal, ini haram, ini namanya mumayyiz. Itu anak kecil yang sudah bisa membedakan ya mana yang membatalkan wudu, mana yang tidak ya. Dan memang anak itu harus dibiasakan ya, sekalipun belum balik, tapi harus dibiasakan sholat sedini mungkin ya. Nah, kemudian yang ketiga wan naqa'u anil haidi wan nifasi ya, dan suci dari haid dan nifas. Tentu ya kalau orang haid dan nifas maka tidak boleh berwudu ya sampai dia suci. Kalau sudah suci maka dia boleh ya berwudu untuk sholat misalnya. Baik. Kemudian wa amma yamna'u usul al-ma'i ila al-basharati, dan bersih dari apa yang mencegah sampainya air ke kulit. Nah, ini juga harus menjadi perhatian ya, misalnya yang ikhwan misalnya habis ngecat rumahnya. Cat ini kan menghalangi air sampai ke kulit. Maka kalau kita misalnya habis ngecat, pastikan dulu di anggota wudu kita, terutama yang wajib-wajib, ya ini nggak ada lagi bekas-bekas cat yang akan menghalangi sampainya air ke kulit. Kemudian yang akhwat, ya misalnya habis apa namanya tuh, kalau bahasa Betawi itu nyiangin ikan ya. Nyiangin ikan itu kadang ada sisik-sisik ikan, terutama kalau ikannya yang sisiknya gede kayak ikan apa ya? Ikan gurame misalnya, itu kan sisiknya gede-gede ya. Itu kalau nempel di kulit, ya, kemudian kita nggak sadar bisa jadi apa namanya itu akan menghalangi sampainya air ke kulit. Atau misalnya ibu-ibu misalnya di masa haid untuk menghibur suaminya, kukunya itu dikasih apa namanya itu kuteks ya. Kuteks itu kan menghalangi apa namanya sampainya air ke kulit. Maka kalau dia sudah suci dan mau mandi, dibersihkan dulu tuh bekas-bekas kuteksnya ya, supaya nanti ketika dia mandi junub atau berwudu, air sampai ke kulitnya ya. Ini harus menjadi perhatian ya, baik untuk bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Nah, wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma', dan tidak ada dalam dia dan tidak ada di atas anggota wudunya itu sesuatu yang bisa merubah air. Misalnya dia pakai pacar kuku gitu kan, baru pakai apa namanya itu hina ya, yang suka dipakai di bisa kalau awat nikah tuh kadang di punggung tangannya itu suka dihias-hias ya. Ini kalau mau wudu itu dibersihin dulu ya, supaya nanti ketika wudu itu sudah tidak ada yang merubah warna air. Karena kalau dibersihkannya pas berwudu, maka nanti airnya berubah jadi berubah warnanya, dan dikhawatirkan yang semacam ini suci tapi tidak mensucikan ya. Makanya sebelum wudu ya apa-apa yang bisa merubah air, misalnya kalau kita habis megang apa ya, ahwat tuh misalnya blau tuh yang warna ungu itu ya, atau pacar apa tuh yang suka dilukis di punggung. Intinya semua yang bisa merubah warna air itu dibersihkan dulu sebelum wudu ya. Baik. Kemudian selanjutnya wal ilmu bi fardiyatihi, dan mengetahui tentang kewajiban-kewajiban wudu. Jadi ya kita harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah ya. Ini penting ya supaya kita tahu mana yang kita harus tunaikan karena itu kewajiban, dan mana yang bisa kita tinggalkan di saat tertentu. Misalnya ini penting ya, terutama kalau misalnya air sangat sedikit. Ya, kita tahu air sangat sedikit, tapi masih bisa buat berwudu. Ya belum sampai ke tahap tayamum, tapi untuk menghemat air bisa aja kita wudunya yang wajib-wajib saja. Jadi hanya wajah, tangan, ya kemudian kepala, lalu kaki. Yang sunnah-sunnah ditinggalkan nggak masalah.
ya, di kondisi tertentu. Nah, wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan, dan ia tidak meyakini ya anggota yang wajib dari anggota wudunya itu sebagai yang sunnah. Jadi nggak boleh seorang itu mengatakan wajah ini sunnah, ya kemudian kepala ini sunnah. Tidak boleh. Yang wajib katakan wajib, yang sunnah katakan sunnah. Kemudian wal ma'ut tahuru, dan air yang digunakan itu harus air yang suci mensucikan ya. Jadi at-tahur di sini mananya suci dan mensucikan. Karena ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya, misalnya air apa? Air kelapa ya. Air kelapa ini kan jelas suci, ya boleh diminum, tapi boleh dipakai buat wudu nggak boleh. Ya. Ini suci tapi tidak mensucikan. Jadi kalau berwudu harus air yang suci dan mensucikan. Ya. Airnya tahir mutahhir. Taib. Wa dukhulul waqti. Ya. Kemudian masuk waktu. Nah, masuk waktu ini, masuk waktu itu diwajibkan hanya bagi yang lidah imil hadasi. Ya. Jadi ada dua. Untuk orang yang senantiasa berhadas, dia punya dua syarat tambahan. Syarat yang pertama dukhul waktu, masuk waktu, wal muwalatu, dan dia berturut-turut. Tidak imil hadasi, bagi orang yang senantiasa berhadas. Senantiasa berhadas itu misalnya biasanya orang tua ya. Orang tua itu kan kalau orang muda itu kan bisa ngontrol ya, terutama buang air kecil itu bisa dikontrol. Tapi kalau orang sudah tua ibaratnya itu kalau kata orang Betawi ya pernya udah kendor sehingga kencing tuh udah nggak bisa ditahan. Nah, orang yang suka beser seperti ini, maka dia dikategorikan sebagai daimul hadas. Ini kalau laki-laki biasanya kasusnya itu adalah kakek-kakek yang gampang kencing. Kalau perempuan, ya yang perempuan yaitu biasanya perempuan yang haidnya nggak teratur dan lebih dari 15 hari tetap atau lebih dari kebiasaannya tetap ada darah yang keluar. Yang disebut sebagai darah istihadah. Ya, darah istihadah itu adalah darah yang tetap keluar, darah haid yang tetap, bukan darah haidnya. Dia dihukumi bukan darah haid karena dia telah melebihi kebiasaannya. Misalnya seseorang itu kebiasaannya adalah 7 hari. Lalu kemudian karena suatu waktu, karena dia sakit atau karena dia sangat lelah, maka dia melebihi sampai misalnya lebih dari 10 hari, bahkan lebih dari 15 hari masih keluar darahnya. Ini namanya istihadah. Ya. Ini namanya istihadah. Nah, untuk yang wanita yang istihadah, kemudian laki-laki yang suka beser seperti ini, yang sudah tidak bisa mengontrol kencingnya, maka dia punya dua syarat tambahan. Syarat yang pertama harus masuk waktu. Jadi nggak boleh nih sebelum zuhur dia wudu. Ya. Kalau sebelum zuhur dia wudu, itu hanya boleh dipakai untuk sholat sunnah. Nah, ketika masuk waktu zuhur, ya dia harus wudu lagi. Karena kalau untuk yang daimul hadas, ya dia harus satu wudu untuk satu fardu. Artinya habis sholat zuhur dia wudu dulu, kemudian dia sholat. Nanti asar sekalipun dia belum batal, dia harus wudu lagi. Kenapa? Karena kan orang yang daimul hadas itu sebetulnya misalnya ketika dia sholat bisa aja air kencingnya tetap keluar. Tapi kan yang harus dilakukan bagi orang yang suka kencing seperti ini, yang penting ketika sudah masuk waktu sholat dibersihkan celananya, lalu kemudian dia pakai pampers untuk menjaga agar air seninya ini tidak mengotori pakaiannya, ya. Kemudian dia berwudu, ya. Kemudian dia sholat. Bisa jadi ketika sholat ada yang keluar, tidak masalah, ini dimaafkan. Yang semacam ini dimaafkan karena dia tidak punya kuasa atas dirinya untuk menahan itu. Tapi konsekuensinya nanti, sekalipun misalnya dia sampai asar, ya, misalnya tidak buang angin, ya, itu tetap dia harus wudu lagi, ya. Ketika masuk waktu asar, dia wudu lagi. Nah, tadi ada pertanyaan dari Bu Aisyah, betul. Jadi kalau yang dimaksud dia harus mulai wudunya itu untuk yang wajib. Kalau untuk yang sunnah boleh. Artinya misalnya dia wudu nih, masuk waktu zuhur, dia wudu. Kemudian dia sholat sunnah qabla zuhur, yang 4 rakaat misalnya. Kemudian dia sholat zuhur 4 rakaat. Setelah zuhur dia sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat. Ini nggak masalah dengan satu wudu. Karena satu wudu ini maksudnya adalah untuk yang wajib. Untuk yang sunnah, ini boleh berulang kali. Tapi nanti misalnya masuk waktu asar, dia wudu lagi. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan mualah? Mualah itu beda dengan tartib ya. Kalau tartib itu berurutan.
Artinya kalau wudhu itu harus berurutan. Ya, wajah dulu, kemudian baru tangan, kemudian kepala, baru kaki. Tapi kalau mualah itu harus berturut-turut. Artinya antara satu fardu wudhu dengan fardu wudhu yang lain itu tidak boleh ada jeda. Ya, misalnya dia nyuci muka di rumahnya, lalu kemudian nyuci tangannya di masjid, ya itu nggak boleh. Ya, kalau untuk daimul hadas dia harus langsung, ya tanpa jeda. Kalau orang yang tidak daimul hadas, apakah boleh ada jeda antara satu rukun ke rukun yang lain? Jawabannya boleh kalau ada hajat. Misalnya gini. Misal kita mau wudhu, sudah cuci tangan, kemudian sudah basuh muka, tiba-tiba ada yang ngetok pintu, assalamualaikum gitu kan di rumah kita. Kemudian kita keluar sebatas mengatakan waalaikumsalam, sebentar ya saya lagi wudhu. Kita balik lagi ke tempat wudhu, ya itu boleh dilanjutkan. Jadi kalau tadi kita udah basuh muka, kemudian ada yang salam, kita keluar dulu, kemudian kita langsung balik lagi, itu boleh dengan syarat air di wajahnya masih basah. Ya, air di wajahnya masih basah. Tapi kalau misalnya kita baru membasuh muka, kemudian ada yang salam nih di rumah kita, kemudian kita keluar, malah ngobrol sampai wajahnya kering, ini nggak boleh. Balik lagi kamar mandi harus diulang lagi. Ya, tapi kalau baru sebatas keluar untuk bukain pintu, kemudian bilang afwan lagi wudhu sebentar, kemudian balik lagi itu boleh langsung dilanjutkan ke tangan. Ya, jadi batasannya adalah bagian wudhu sebelumnya belum kering. Kalau sudah kering nggak boleh. Ya, ini yang maksud dengan al-muwalah. Ya, al-muwalah itu artinya berturut-turut. Beda dengan tartib. Kalau tartib itu berurutan. Kalau muwalah berturut-turut. Ya. Nah, ya. Ya, mungkin untuk materinya sampai sini dulu. Silakan kalau ada yang punya pertanyaan, silakan disampaikan seperti biasa. Kalau pertanyaannya mau langsung, tunjuk tangan aja. Atau kalau via chat, silakan. Ini kayaknya ada pertanyaan dari Bu Aisyah ya. Tanya Ustaz, duhul waktu itu masuknya waktu berarti itu untuk wudhu yang wajib, ya, bukan untuk wudhu yang sunnah. Iya. Jadi yang dimaksud untuk daimul hadas masuk waktu itu untuk yang wajib. Tapi kalau untuk yang sunnah nggak masalah. Misalnya seseorang yang daimul hadas mau sholat duha misalnya, ya nggak masalah. Ya, dia wudhu untuk sholat duha 2 rakaat atau sholat duhanya ditambah sampai 8 rakaat. Ya, ini nggak masalah. Tapi kalau untuk sholat wajibnya itu harus satu wudhu satu sholat. Jadi masuk waktu zuhur, wudhu untuk sholat zuhur. Masuk waktu asar, wudhu untuk sholat asar. Masuk lagi maghrib, wudhu untuk sholat maghrib. Ya, ini untuk yang daimul hadas. Ya. Daimul hadas seperti yang dijelaskan tadi, kalau afat itu biasanya untuk yang istihadah, yang keluar darah terus-menerus, sekalipun sudah di luar waktu haidnya. Kalau laki-laki biasanya laki-laki tua yang sistem buang airnya udah nggak normal, ya kalau bahasa orang muda itu suka beser gitu ya, suka keluar tiba-tiba nggak bisa ditahan. Nah ini kasusnya harus seperti tadi, setiap sholat tunggu masuk waktunya baru wudhu. Ya. Nah, mualah itu harus tatabu, iya betul. Mualah itu harus berturut-turut, nggak boleh ada jeda. Misalnya kita lagi wudhu, tiba-tiba bawa nasi gosong, terus kita matikan kompor, melanjutkan lagi wudhu, apakah masih boleh melanjutkan? Ya, batasannya selagi bagian wudhunya belum kering, misalnya kita wudhu sudah basuh wajah, kemudian sudah basuh tangan, kemudian mencium bau gosong dari dapur, itu boleh ke dapur dulu buat matiin kompornya, ya, kemudian balik lagi untuk lanjutkan ke kepala. Tapi kalau misalnya kita balikin ke kompor, kemudian ngobrol, ya, sama orang sampai kering anggota wudhunya, maka yang semacam ini harus diulang lagi dari awal. Jadi batasan itu adalah kering atau basah. Kalau masih basah, boleh teruskan. Ya, nah. Ibu Farida minta diurang i'rab maduna kulata ini. Tadi maknya kan sebagai khobar, kalau duna sebagai dhorof deh. Sebagai dhorof makan, kemudian kulata ini mudhafin ilaih.
Kemudian wal ma'ul kasiru, al-ma'nya ini mubtada ya. Al-ma'nya mubtada, al-kasiru kan yang banyak. Berarti al-kasiru jelas sebagai naatnya, sebagai sifat dari ma. Ya. Nah. Baik, demikian ya pembahasan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.